Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rahmani dari Politeknik Negeri Lampung akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Rekayasa Proses Pembuatan Garam Natrium Klorida Murni dari Air Laut Lampung. Untuk konten yang terdiri dari 6, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga framework, yang keempat hipotesis, metodologi, dan hasil. Untuk yang pertama, menurut Airlangga, berdasarkan neraca garam nasional, kebutuhan garam di Indonesia pada tahun 2019 mencapai sebesar 4,2 juta ton, yang terdiri dari kebutuhan garam industri, kebutuhan garam konsumsi, kebutuhan garam komersil, kebutuhan garam peternakan dan perkebunan. Faktanya, sampai saat ini Indonesia masih mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan garam tersebut. Sedangkan kebutuhan garam di Indonesia semakin tahun semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya populasi penduduk dan industri yang ada di Indonesia. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui efek dari konsentrasi sodium karbonat, barium klorida, sodium sulfate, sodium hidroksida, dan flokulan pada proses pengendapan. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi optimum dari sodium karbonat, barium klorida, sodium sulfit, sodium hidroksida, dan flokulan pada proses pembuatan garam murni. Yang keempat yaitu hipotesis. Pada penelitian ini ingin dihasilkan penurunan kadar impurities pada garam dan meningkatnya kadar NaCl pada garam. Nah, ini merupakan reaksi yang terjadi. Yang pertama yaitu penambahan natrium karbonat untuk mengikat mengikat penguatar Ca yang biasa terjadi pada senyawa CaSO4, sehingga CaSO4 ditambahkan Na2CO3 menghasilkan CaCO3 solid dan Na2SO4. Selanjutnya yaitu NaOH untuk menghilangkan Mg pada senyawa MgCl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan MgOH solid plus 2 NaCl. Yang selanjutnya yaitu barium klorida untuk mengikat SO4 pada senyawa Na2SO4 ditambah barium klorid menghasilkan 2 NaCl plus BaSO4. Yang selanjutnya yaitu penambahan Na2SO3 dan flokulan anionik untuk mengendapkan lumpur. Oke, penelitian ini telah dilaksanakan di Balai Penelitian Teknologi Mineral LIPI Lampung. Penelitian ini menggunakan software RSM dengan 5 variabel bebas yang terdiri dari Na2CO3 dengan low aktual 0,1 sampai high aktual 0,2. Variabel bebas yang kedua yaitu barium klorida dengan low aktual 0,1 dan high aktual 0,2. Yang selanjutnya yaitu Na2SO3 dengan low aktual 5 dan sampai high aktual 10. Yang keempat yaitu NaOH dengan low aktual 0,021 sampai high aktual 0,061. Yang terakhir yaitu flokulan dengan low aktual 400 sampai high aktual 600. Ini merupakan prosedur kerja dari proses pembuatan garam murni dari air laut Lampung. Yang pertama yaitu air laut sebanyak 0,5 liter disaring, lalu kemudian ditambahkan Na2CO3 sembari diaduk dan dilakukan proses pengadukan selama 5 menit. Yang selanjutnya yaitu penambahan NaOH dan diaduk juga selama 5 menit. Yang selanjutnya penambahan barium klorida dan diaduk selama 5 menit. Selanjutnya yaitu penambahan flokulan diaduk selama 5 menit. Yang terakhir yaitu penambahan Na2SO3 dan diaduk selama 5 menit. Setelah itu dilakukan proses penyaringan dengan kertas saring, dan filter yang dihasilkan dipanaskan sehingga mendapatkan
garam padat. Selanjutnya produk dilakukan analisis dengan menggunakan XRF instrumentasi. Nah, ini merupakan 32 percobaan yang dikeluarkan oleh software desain export dan telah diinput respon yang dihasilkan berupa persen NaCl yang telah didapatkan dari analisis dengan XRF instrumentasi. Di sini didapatkan pada percobaan ke-19 menghasilkan persen NaCl yang tinggi, yaitu 90,365%. Oke, selanjutnya yaitu pada software RSE Design Expert dilakukan analis ovarian ANOVA dengan model kuadratik sehingga menghasilkan model yang signifikan dan lack of fit yang not signifikan. Dan didapatkan juga nilai R-square yaitu 0,8760 dan adequate precision 9,428. Di proses di software desain export juga kita dapat mengetahui grafik normal plot of residual, didapatkan plot kenormalan residual yang mengikuti garis kenormalan atau garis lurus yang dijelaskan bahwa titik-titik data yang semakin mendeteksi garis kenormalan menunjukkan data yang menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksi oleh program desain export. Oke, ini didapatkan grafik yang menyatakan bahwa semakin tinggi Na2CO3 dan barium klorida yang ditambahkan dengan Na2SO3, NaOH dan flokulan sebagai aktual faktor, maka didapatkan nilai respon NaCl yang semakin tinggi dengan diikuti perubahan warna merah yang semakin pekat. Yang selanjutnya pada software desain export yaitu dilakukan proses optimasi proses dengan komponen respon variabel bebas yang telah dimasukkan dengan target yang sama dan hasil respon yang diinginkan dengan target 95% dengan kepentingan persen NaCl atau respon adalah 5. Oke, di sini didapatkan formula pada RSM yang menyatakan bahwa formula paling optimal adalah formula dengan nilai desirability yang maksimum. Nilai desirability yang maksimum 1 atau mendekati 1. Selanjutnya yaitu didapatkan rendemen NaCl yang diperoleh dengan perbandingan antara garam yang telah dilakukan proses kristalisasi dibagi dengan milifiltrat yang telah disaring kali 100, maka didapatkan hasil rendemen yang paling tinggi yaitu pada percobaan ke-15 menghasilkan 4,2611%. Ini merupakan grafik dari rendemen NaCl. Dapat dilihat bahwa percobaan ke-15 menghasilkan grafik yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu penurunan kadar pengotor. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pada penelitian ini diharapkan terjadi penurunan kadar pengotor yang ada pada garam dan meningkatnya kadar NaCl. Dapat dilihat pada percobaan ke-6 didapatkan persen penurunan yang paling tinggi pada penurunan atom es, dan selanjutnya yaitu pada percobaan yang ke-7 didapatkan penurunan yang paling tinggi pada penurunan Ca, dan pada percobaan yang kedua yaitu didapatkan penurunan paling tinggi pada penurunan Mg. Di sini dapat dilihat bahwasannya pada penurunan kadar Ca didapatkan nilai penurunan sebanyak 70,047%, dan untuk penurunan Mg didapatkan nilai penurunan sebanyak 71,39%, dan yang terakhir yaitu penurunan kadar es yang didapat nilai penurunan sebanyak 28,3319%. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.